gitu ya. Ada 300 orang yang Tuhan bangkitkan. 300 ini didapatkan dari hasil seleksi, hasil pemisahan. Nah, saya percaya seperti pola Tuhan mengembalikan panen kepada Israel yang dicuri oleh bangsa-bangsa asing, yang dicuri oleh bangsa-bangsa yang lain dengan menggunakan kehidupan Gideon dan pasukannya. Saya percaya ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip kebenaran yang bisa kita apply bagi hidup kita juga sampai kita menantikan pengembalian harta surgawi dalam hidup kita. Ya. Nah, pasukan 300 ini mengingatkan saya kepada sebuah film ya. Kalau Bapak Ibu suka nonton film, judul filmnya tuh Sape ya, 300. Pak, pinjam filmnya, ya saya nggak punya ya. Kalau mau pinjam filmnya, pinjam sama bapak-bapak yang punya ya. Pak Andreas, ya. Pinjam saja. Bagaimana dikatakan ada satu bangsa yang tinggal di pegunungan mencoba waktu itu ada satu rezim kerajaan yang berkuasa untuk seluruh dunia, dan rezim ini melihat ada satu bangsa yang tinggal di pegunungan yang tidak mau takut kepada mereka. Kira-kira begitu tadi ya. Jadi kalau mau tahu resensi lebih lengkap ya cek di 300.com gitu ya. Lihat bagaimana resensinya. Ini saya coba ambil secara besar. Bagaimana bangsa ini tinggal di pegunungan merasa dia menjadi bangsa dewa, ya, bangsa yang dikhususkan. Jadi mereka nggak mau tunduk kepada pemerintahan kerajaan yang sedang menguasai dunia waktu itu. Singkat cerita, terjadi perang. Nah, oleh strategi perangnya ditemukan bahwa kalau bangsa yang besar ini, taruhlah namanya bangsa A, bangsa A mau menyerang bangsa yang tinggal di atas gunung ini, dia harus melewati satu celah bukit, satu celah tebing yang curam. Nah, oleh bangsa yang tinggal di atas gunung ini, mereka turun, mereka buat barikade di sana, mereka berperang. Jumlah pasukan yang diutus turun dari gunung untuk mempertahankan kerajaan yang di atas gunung itu ada 300 orang. Bangsa itu namanya bangsa Spartan. Spartan. Ya, sama-sama kata Spartan. Oke, Spartan. 300 kesatria perang Spartan dikirim turun untuk mempertahankan supaya pintu gerbang masuk ke negaranya tidak dikuasai oleh musuh. Sementara ratusan ribu tentara dari kerajaan A tadi mulai berparade, mulai konvoy, mulai karnaval bergerak menuju pintu gerbang tersebut. Apa yang terjadi? Terjadilah pertempuran yang hebat. Dan film itu mencatat, bukan sejarah, film itu mencatat, karena saya nggak tahu sejarahnya, bagaimana 300 orang ini bisa membunuh ribuan orang dari kerajaan Siam. Memang akhirnya kalah mereka, tetapi ada ribuan nyawa yang mesti dibayar oleh kerajaan A tersebut untuk bisa menguasai bangsa Spartan. Mereka bertempur dengan gagah berani, mereka taat kepada rajanya, mereka tidak takut mati, mereka siap sekalipun capek mereka bangkit. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar reporter atau tulisan bilang begini, bertanding dengan Spartan ya, semangat bangsa Spartan itu membuat kosakata Spartan dipakai untuk menjelaskan kalau seseorang itu bertanding dengan gigi, bertanding dengan semangat ya. Kita lihat bagaimana serangan Liverpool dengan Spartan gitu ya, menghadang Manchester United. Bagaimana dengan gigi, walaupun capek tapi bangkit terus. Sebab kalau capek jadi penggal kepalanya, terpaksa daripada dipenggal dia bangkit, dia serang balik gitu. Berhari-hari, berbulan-bulan dikatakan, sampai akhirnya mereka kelelahan, mereka tidak berdaya, mereka mati. Saya melihat semangat Spartan yang sama itu ada pada 300 orang yang dipimpin oleh Gideon. Atau jangan-jangan film itu menceritakan ini mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi mari sama-sama kita belajar ada 3 mentalitas yang dimiliki oleh pasukan Gideon, sehingga mereka melihat bagaimana Tuhan kembalikan berkat yang sesungguhnya menjadi milik mereka. Mari sama-sama saya buka dari Gideon, dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Mari sama-sama kita buka. Gideon pasal yang ke-7, Hakim-Hakim pasal yang ke-7 maksud saya. Gideon mengusir musuh, judul perikopnya. Ayat yang pertama sampai ke-6 sama-sama kita perhatikan, saya akan baca. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah.
Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegangkan diri terhadap aku sampai berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Ayat ketiga, mari sama-sama perhatikan. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu dengan demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang anyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi hampir 2/3 yang pulang ya. Wah, luar biasa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum air. Ayat 6 sama-sama. 1, 2, 3. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Yang pertama saya bilang begini, ada berapa banyak seleksi pertama yang datang? Belum? 32.000. Masih terhitung. Ada berapa banyak bangsa-bangsa asing yang merampas hasil panen Israel? Tak terhitung. Seperti apa? Belalang. Kalau saya jadi Gideon, saya bilang begini, Tuhan, 32.000 kurang cukup. Masih perlu banyak lagi, nggak imbang kekuatannya Tuhan. Sekalipun kami punya 10 jet, 4 jet tak cukup Tuhan. Tambah Rambo 10 tak cukup Tuhan. Terlalu banyak mereka. Ya. Jangan tanya di mana Rambo, di mana jet. Dia kita nggak ada ya. Di film-film ada itu. Nggak cukup Tuhan. Apalagi cuma jaga tingkir, ya. Apalagi coba terang, kurang Tuhan, kurang kuat. Ya. Kalau Tuhan cuma kirim Ari Topan anak jalanan, kurang cukup juga Tuhan ya. Gak bisa Tuhan. Mesti perlu banyak. Tapi dengan baik-baik begini. Bagi kita mungkin itu mustahil. Bagi kita mungkin terlalu besar. Bagi kita itu tough. But listen to it. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang suka. Katakan amin.